Baik, kali ini kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu permutasi unsur yang berbeda. Oke, coba disimak ilustrasi berikut ini. Adik mempunyai puzzle huruf seperti pada gambar di samping. Kemudian ia mengambil 4 huruf saja, yaitu A, B, C, D. Lalu dari 4 huruf di atas, ia akan memilih 3 huruf untuk disusun secara mendatar. Misalkan dia memilih A, B, C, atau A, B, D, atau B, C, D, dan seterusnya. Hanya 3 huruf dari 4 ya. Tentukan semua susunan yang mungkin. Oke, kita akan menganalisanya. Misalkan dari keempat huruf itu dipilih 3 dan yang terpilih adalah A, B, C. Nah, A, B, C ini bisa dibolak-balik dengan susunan sebagai berikut. Oke, misalkan A, B, C ya. Untuk yang A, nanti kita buat pohon permutasinya, yaitu dia bisa ke B, bisa ke C. Untuk yang B berarti huruf kedua bisa A, bisa C. Untuk yang C berarti huruf kedua bisa A, bisa B. Kemudian karena ini A sama B sudah, berarti huruf terakhir tersisa C. Kalau sudah A sama C berarti huruf terakhir tersisa B. Jadi susunannya A, B, C, A, C, B. Untuk yang B, BA sudah berarti tinggal C. BC sudah berarti tinggal A. CA sudah berarti tinggal B, CB berarti tinggal A. Kita peroleh susunan ABC, ACB, kemudian BAC, BCA, CAB, dan CBA. Ini ada 6 untuk yang terpilih A, B, C. Jadi terpilih si A, si B, si C ini ternyata bisa dibolak-balik menjadi 6 susunan yang berbeda ya. Untuk menghindari susunan yang hilang, kita menggunakan pohon permutasi seperti ini. Pohon permutasi adalah jika pertama A, maka yang kedua tersisa B dan C. Kita tulis di sini. Jika AB sudah, maka tersisa C. AC sudah, tersisa B. Lalu kita buat susunannya. Atau yang kedua bisa jadi yang terpilih adalah bukan A, B, C, tapi A, B, dan D. Susunannya adalah sebagai berikut. A, B, D ya. Sudah ada A, berarti di sini mungkin B, mungkin D. Sudah ada B, berarti bisa A atau D. Sudah ada D, berarti bisa A atau B. A dan B sudah, berarti tinggal D. AD berarti B. BA berarti D. BD berarti A. DA itu B, DB itu A. Susunannya adalah ABD, ADB, BAD, BDA, DAB, dan DBA. Ini 6 juga. Kita lanjutkan untuk ACD. Jadi bisa jadi yang terpilih itu bukan ABC, bukan ABD, tapi ACD. Kita siapkan tempatnya, pohon permutasinya. A, C, D. Sudah A berarti bisa C, bisa D. Sudah C berarti tinggal A atau D. Sudah D berarti tinggal A atau C. AC berarti D. AD berarti C. CA berarti D. CD berarti A. DA itu tinggal C. DC tinggal A. ACD susunannya ya, ADC. CAD, CDA, DAC, DCA. Ini juga 6. Masih satu lagi, bisa jadi yang terpilih adalah BCD. Nah, BCD juga bisa kita bolak-balik menjadi B berarti tinggal C sama D. Ini sudah C berarti tinggal B sama D. Ini udah D berarti tinggal B sama C. BC tersisa tersisa D. BD berarti C. CB berarti D. CD berarti B. DB tersisa C. DC tersisa yang B. Susunannya adalah BCD, BDC, CBD, CDB, DBC, DCB. 6.
Totalnya ada 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 ya. Ada 24 susunan ya. Dari 4 huruf disusun 3, dipilih 3 dengan permutasi, artinya dengan memperhatikan urutan dibolak-balik, ternyata susunannya ada sebanyak 24 susunan. Itulah contoh bagaimana kita menentukan permutasi atau variasi susunan. Nah, kita nanti tidak akan menghitung secara manual seperti ini untuk menentukan semua susunannya apa yang mungkin, karena sangat banyak ya. Ini baru 4 dipilih 3. Bagaimana kalau ada 8 huruf dipilih 5? Kita akan sangat kesulitan untuk mencari susunannya. Maka kita bisa menggunakan konsep permutasi untuk menentukan banyaknya susunan. Ini tadi totalnya berapa? 24 ya. Nanti kita bisa mencari total 24 ini hanya dengan menggunakan rumus permutasi. Seperti apa itu? Silakan disimak. Permutasi unsur yang berbeda, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Jadi tersedia N akan diambil R. Kalau soal tadi ya tersedia 4 akan diambil 3. Dengan syarat R kurang dari sama dengan N. Jadi yang diambil sama yang tersedia itu kurang dari atau sama dengan. Itu adalah banyaknya susunan berbeda dari R yang diambil dari N unsur dengan, ini kata kuncinya, memperhatikan urutan. Jadi harus memperhatikan urutan. Tadi sama-sama terpilih si A, si B, si C, tetapi bisa dibolak-balik menjadi ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Seperti ini, padahal sama-sama ABC, tetapi bisa menghasilkan 6 variasi baru. Seperti itu ya. Nah, nanti cara membuat rumusnya adalah permutasi R dari N unsur tersedia itu dinolasikan dengan N permutasi R, bisa N PR seperti ini, atau P kurung buka NR, atau P N-nya di atas, R-nya di bawah. Sama ya. Itu rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Tadi kita udah menghitung ya, ada 4 permutasi 3 tadi. Tadi kita mengambil soal ini, tersedia 4 yaitu ABCD, akan diambil 3 untuk disusun. Kita cek apakah hasilnya 24. 4 faktorial ya, jadi N faktorial berarti 4 faktorial dibagi 4 min 3. Berarti 4 faktorial dibagi 4 min 3 itu 1. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, 1 faktorial itu 1, 24. Ternyata betul, hasilnya ada sebanyak 24. Nah, kasus khusus tersendiri jika N sama dengan R, maka rumus permutasi menjadi N permutasi N adalah N faktorial. Contohnya ya, misalkan ada 4 mau disusun 4. Ya, langsung aja 4 faktorial. Gitu ya. Ada 5 akan diambil 5, ya udah 5 faktorial. Jadi kalau dia rumusnya, kalau dia N sama R-nya sama, langsung diambil sekian faktorial. Baik, kita ke contoh pertama. Tentukan hasil permutasi berikut ini ya, hasil permutasi berikut ini. 6P2 tadi kerjakannya adalah 6 faktorial dibagi 6 kurangi 2. Saya tulis 6 kurangi 2 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 dijabarkan sampai 4 ya. 6 kali 5 kali 4 dibagi 4. Dicoret 6 kali 5 30. Yang B, 8 permutasi 3. Oke, rumusnya adalah 8 faktorial dibagi 8 kurangi 3 faktorial. 8 kurangi 3 itu 5. 8 dijabarkan sampai 5, berarti 8, 7, 6, 5 berhenti. 5-nya kita sederhanakan. 8 kali 7 kali 6 adalah 336. Kita ke contoh 2. Tentukan nilai N yang memenuhi setiap bentuk permutasi berikut ini. Oke, N permutasi 2. Tadi rumusnya adalah N faktorial dibagi, ini kurangi ini ya, N dikurangi 2 faktorial, sama dengan 56. Kita jabarkan yang atas saja menjadi N, kurangi 1 jadi N min 1, kurangi 1 lagi jadi N min 2. Stop di sini, kasih faktorial,
Di penyebut sudah ditunggu n-2 faktorial, kita sederhanakan. Tersisa n dikalikan n-1 sama dengan 56. N kali n-1 ini perkalian angka yang urut ya, semakin kecil. Berarti 56 kita ubah menjadi 8 kali 7 ya, perkaliannya. Kita ambil n sama dengan 8. Sudah ketemu? Yang B, n permutasi 3 sama dengan 336. Oke, kita buat n faktorial. N permutasi 3 itu n faktorial dibagi n min 3 sama dengan 336. Kita jabarkan sampai jadi n min 3, yaitu n min 1, n min 2, n min 3 faktorial. Di bawah sudah ada n min 3 faktorial. Kita coret sama dengan 336. Oke, tersisa n min 1, n min 2 sama dengan 336. Nah, kita cari perkalian berapa kali berapa kali berapa, angkanya urut yang kalau dikalikan 336, yaitu 8 kali 7 kali 6. Ini n min 1, n min 2 angkanya turun, ini juga 8, 7, 6 angkanya turun. Berarti yang n akan setara dengan 8 ini. Oke, sekarang yang C, n plus 1 permutasi 3 sama dengan 9 n permutasi 2. Sesuai rumus permutasi, ini menjadi n plus 1 faktorial dibagi, ini dikurangi itu ya, berarti n plus 1 dikurangi 3. 9, ini juga sama, n faktorial dibagi n min 2. Oke, n plus 1 min 3 kalau kita hitung, ini tetap aja ya, ini kalau kita hitung nanti menjadi n min 2. Yang di sebelah kanan juga sudah ada n min 2 faktorial, ini bisa kita sederhanakan. Oke, berikutnya kita pindah yang n faktorial ke kiri ya, menjadi n plus 1 faktorial dibagi n faktorial sama dengan 9. Kita jabarkan yang atas, dikurangi 1 jadinya n, di bawah sudah ada n. Kita coret juga ini, tersisa n plus 1 sama dengan 9, sehingga n sama dengan 8. Baik, kita lanjutkan untuk contoh 3. Untuk menjabat pengelola suatu perusahaan memerlukan 3 staf pengurus, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 3 posisi ya, 1, 2, dan 3. Jika tersedia 7 calon, berapa banyak susunan staf pengurus yang mungkin? Ini sesuai dengan konsep permutasi. Kenapa? Karena dari 7 calon itu misalkan terpilih 3 orang, si A, si B, dan si C. Ini bisa diubah-ubah lagi urutannya sebanyak 6 ya. Bisa si A ketua, B sekretaris, C bendahara, atau bisa ditukar nih, A ketua, B-nya jadi bendahara, C-nya jadi sekretaris, atau A-nya sebagai sekretaris dan sebagainya. Artinya masih bisa diputar-putar lagi ya, bisa dibolak-balik urutannya. Jadi ini konsep permutasi. Tersedia berapa? Tersedia 7. Diambil berapa? Diambil 3. Jadi konsepnya itu 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 ya, faktorial. 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 itu 4. 7 kita jabarkan kali 6 kali 5 kali 4, berhenti di 4. Di bawah sudah ada 4 faktorial, kita coret. 7 kali 6 kali 5 210 susunan pengurus. Nomor 4. Pada suatu pameran, seorang seniman akan memamerkan 6 buah lukisannya. Lukisan itu akan ditempatkan dalam satu baris. Dengan berapa cara penempatan ke-6 lukisan tersebut? Ini terlihat bahwa tersedia 6 dan 6-6-nya akan disusun. Jadi kita gunakan konsep yang tadi ya, 6 permutasi 6. Sesuai yang saya tulis di depan, jadi kalau ada n permutasi n, itu jawabannya langsung n faktorial. Jadi 6 permutasi 6 adalah 6 faktorial, yaitu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan hasilnya adalah 720 macam susunan lukisan. Berikutnya nomor 5. Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak akan berfoto bersama
membentuk satu baris. Jika ayah dan ibu selalu berdampingan, berapa banyak susunan posisi berfoto yang mungkin dari keluarga tersebut? Oke. Misalkan ini ayah, ini ibu, ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga. Akan disusun bolak-balik ya, akan diubah urutannya. Nah, di sini karena ada syarat ayah ibu selalu berdampingan ya. Caranya adalah ayah dan ibu ini kamu anggap sebagai satu kesatuan. Sehingga keseluruhan ini ada 4 unsur ya, seolah-olah ada 4 unsur karena ayah ibu dianggap satu ya. Jadi ada 4 akan dipermutasikan 4. Jadi banyaknya susunan nanti 4 permutasi 4. Kemudian dikalikan apa? Dikalikan ayah ibu di dalam sini, susunan ini bisa bertukar posisi. Ayah ibu bisa ibu ayah. Berarti di sini ada sebanyak 2 permutasi 2. Kita kalikan 2 permutasi 2. Jadi ayah ibu bisa bermutasi, bisa berpindah posisi menjadi AI atau IA, ayah ibu atau ibu ayah. Dan ini 4 unsur ini juga bisa ini 4P4 ya. Oke, kita kalikan saja. 4P4 adalah 4 faktorial dikali 2P2 adalah 2 faktorial. 4 faktorial itu 24, 2 faktorial itu 2. Jadi jawabannya adalah 48. Itu ya. Jadi jika ada syarat berdampingan silakan dikunci jadi 1, dianggap 1 unsur, berarti semuanya ada 4 unsur, 4 permutasi 4. Yang ayah ibu tadi ada 2 unsur bisa permutasi sendiri yaitu 2P2. Berikutnya nomor 6. Sinta mempunyai 4 buku matematika, 2 biologi, 3 sejarah, dan 2 ekonomi. Buku tersebut akan disusun berderet pada sebuah rak buku. Ada berapa cara penyusunan buku jika ini ada syarat? Buku yang sejenis harus berkelompok, jadi harus bersebelahan. Jadi gak bisa matematika dipisah sama biologi lalu matematika lagi dan sebagainya. Oke, kita akan mencoba membuat gambarannya. Matematika katakanlah ada 4 ya, matematika 1, matematika 2, matematika 3, matematika 4. Kemudian untuk apa lagi? Biologi ada 2, biologi 1, biologi 2. Kemudian sejarah ada 3, berarti sejarah 1, sejarah 2, sejarah 3. Ekonomi ada 2, berarti ekonomi 1, ekonomi 2. Nah, karena ada syarat yang sejenis harus berkelompok, jadi ini saya kunci, saya anggap sebagai satu kesatuan. Masing-masing saya kunci, saya anggap sebagai satu kesatuan. Nah, kalau kita lihat semuanya ini itu ada seolah-olah ada sebanyak 4 unsur, 4 permutasi 4 ya. Namun jangan lupa di dalam matematika sendiri bisa berbolak-balik sebanyak 4 permutasi 4 ya, karena ada 4 unsur akan dibolak-balik. Ini sebanyak 2 permutasi 2, di dalam ini bisa 3 permutasi 3, di sana juga bisa 2 permutasi 2. Jadi total variasinya nanti ada sebanyak 4P4, ini untuk jenisnya. Kemudian 4P4 lagi, ini untuk matematika, dan 2P2 ini untuk biologi, 3 permutasi 3 ini untuk yang sejarah, dan 2 permutasi 2 ini untuk yang ekonomi. Oke, 4P4 itu 4 faktorial, ini juga 4 faktorial, ini 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. 4 faktorial adalah 24, 4 faktorial 24, 2 faktorial itu 2, 3 faktorial itu 6, 2 faktorial itu 2. 24 dikalikan 24 dikalikan 2 dikalikan 6 dikalikan 2. Hasilnya adalah 13.824 susunan yang mungkin. Banyak banget ya. Oke, begitu contoh ketika ada syarat harus berkelompok. Silakan dikunci dulu, dianggap 1, lalu di dalamnya bisa dipermutasikan sendiri-sendiri, lalu dikalikan. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya, nomor 7.
Suatu kepanitiaan yang terdiri dari satu ketua, satu sekretaris, dan satu bendahara dibentuk dari sejumlah orang. Kita nggak tahu orangnya berapa. Jika banyak cara yang terbentuk adalah 504, maka banyak orang adalah berapa? Jadi yang terpilih atau yang ada jabatannya adalah 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kita tidak tahu N-nya berapa. Kita anggap N diambil 3, hasilnya 504. Seperti ini ya. Kita nggak tahu N-nya berapa, diambil 3 orang, dengan permutasi ternyata ada 504 susunan. Kita kerjakan seperti biasa, N faktorial, N kurangi 3 faktorial sama dengan 504. Kita jabarkan yang atas, N, N-1, N-2 berhenti di N-3. Sama dengan 504. Kita coret N-3 nya. Kita tulis N, N-1, N-2 sama dengan 504. Kita cari perkalian angka yang urut mengecil yang hasilnya 504. 3 angka ya, 1, 2, 3. Ternyata dia adalah perkalian antara 9 dikali 8 dikali 7. Sehingga kalau kita ngambil sampelnya berarti N akan sama dengan 9. Oke, contoh terakhir nomor 8. Jika N permutasi N-3 sama dengan 7 kali N-2 permutasi N-3, maka tentukan nilai dari N-3 permutasi N-5. Oke, kita kerjakan dulu yang ini, yang dikasih soal ini ya. Kita tulis N permutasi N-3 sama dengan 7 kali N-2 permutasi N-3. Kita jabarkan jadinya N faktorial dibagi ini dikurangi ini ya. Jadinya N dikurangi N-3 faktorial. Hati-hati, N dikurangi N-3. N dikurangi N-3 nya harus dikurung. Hati-hati, harus dikurung. 7 ini berarti N-2 faktorial dibagi ini kurangi ini ya. Jadi N-2 dikurangi kurung buka N-3 tutup faktorial. Kita hitung lagi jadinya N faktorial N masuk, min masuk jadinya min N, min masuk jadinya plus 3. Kemudian ini jadinya N-2 tetap yang bawah N-2, min masuk jadi min N, min masuk jadi plus 3 faktorial. Kita hitung lagi, N-N habis, tinggal 3 faktorial, 7N-2 faktorial, N-N habis, tinggal min 2 tambah 3 itu 1 faktorial. Oke, kita kalikan silang saja, ini ke bawah, jadinya N faktorial dibagi N-2. Yang ini 7 dikali 3 faktorial itu adalah 6 ya. 3 faktorial itu adalah 6. Nah, yang ini kita jabarkan menjadi N, N-1, N-2 faktorial. Di bawah sudah ada N-2 faktorial. Sama dengan 7 kali 6. Kita coret ini. Oke, tersisa N kali N-1 sama dengan 7 kali 6. Ini sudah terlihat ya, bahwa N-nya sama dengan 7. Oke, belum selesai, karena yang ditanyakan adalah nilai dari ini ya. Kita hitung N-3 permutasi N-5. N-nya 7 ya, berarti 7-3 permutasi 7-5. 7-3 itu 4, permutasi 7-5 itu 2. Berarti 4 faktorial dibagi 4-2 faktorial. Jadinya 4 faktorial, ini 2 faktorial, atau 4 kali 3 kali 2 faktorial, kita coret. 4 kali 3 adalah 12, sehingga jawaban akhirnya adalah 12. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang permutasi unsur yang berbeda. Untuk video berikutnya akan saya bahas permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Silakan disimak untuk video berikutnya. Sampai jumpa.